selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di bulan Oktober dan terutama minggu depan, dan juga ada 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Inco, dan ketujuh Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam 1,02% ke harga 6.220. Transaksi hari ini sangat besar ya, 30,3 triliun sampai saat ini. Asing kembali net buy hari ini ada di 1,1 triliun. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IHSG ya dia menguji yang dulunya resisten di 6.220 dan tertahan. Ya cukup aman karena IHSG membentuk candle inside bar ya nih, candle di dalam candle hari sebelumnya dan juga gap down. Jadi bagaimana kondisi seperti ini kalau melanjutkan penurunan di hari Senin ya mentok-mentok mungkin uji 6.160 sampai 6.170 ini dan mantul lagi karena IHSG kan sudah mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari 12 Agustus. Ini kan dia sideways aja. Terus akhirnya breakout dengan volume. Dan juga MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Masih golden cross. Jadi masih bagus. Potensi besar IHSG di bulan Oktober bullish. Target kenaikannya itu uji resisten 6.400. Jadi dari harga sekarang 6.220 ya naik sekitar 180 poin ya, bisa naik 3% ya, semoga aja tercapai IHSG, tapi cukup tinggi juga ya 3% dalam sebulan, tapi ya bisa aja dia naik turun pelan-pelan, tapi tutupannya ya bisa masih di bawah 6.400. Jadi saya pasang target selanjutnya itu 6.400 ya di 6.380 lah sampai 6.400. Jadi seperti itu untuk IHSG. Ya harusnya masih aman, jaga-jaga aja saham-saham big cap LQ45-nya dengan trailing stop. Tapi harusnya masih ke atas untuk di bulan Oktober. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 2,72% ke harga 535. Kalau dilihat transaksi asing hari ini netral. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco didistribusi ya. Ini mungkin broker CC profit taking. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco bisa dikatakan juga ya gagal breakout 550 karena itu neckline-nya dulunya itu double bottom-nya. Ini neckline double bottom-nya, ini neckline-nya 550 dan gagal. Jadi dengan kondisi seperti ini apakah bisa turun? Bisa. Penurunannya itu bisa sampai 520 sampai 500. Harusnya 500 ini dipertahankan. Ini kan neckline. Kalau mau coba spekulasi buy ya di 505 atau 510, dekat-dekat sini aja. Atau beli Medco ini kalau dia tutupannya di atas 550, atau kalau dia breakout, buy on breakout, tinggal kalau dia balik arah seperti hari ini ya cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco kalau mau wait and see juga bisa, atau tunggu di 525 ini. Coba aja spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya. Dan bagusnya Medco ini kalau sudah confirm breakout 550, dia akan bermain lagi di area atas ini ya. Bahkan bisa ke 600 terdekat, bisa juga sampai 700. Jadi Medco potensi juga akan melanjutkan uptrend karena ini dia terlihat area base-nya sudah di breakout ya. Ya mungkin dia retest sini dulu, bisa aja dia turun retest terus mantul lagi ke atas dan semoga aja breakout. Jadi atur strategi aja bagaimana caranya, tapi kan yang penting tahu support dan resistennya. Ini kan resistennya di 520 atau yang sekarang menjadi supportnya. Kalau jebol itu ya mending out dulu, tapi kalau mau kasih toleransi sampai 470 itu sekitar hampir 9% ya boleh-boleh juga, tapi harusnya kalau sudah dia breakout dan confirm nggak sampai lagi ke 475, paling 500 ini balik lagi di atas ya kalaupun dia turun ke 500. Jadi seperti itu untuk Medco.
MACD-nya juga masih sangat mengarah ke atas, membentuk golden cross dan sudah di atas perbatasan garis nol. Volume meningkat saat koreksi hari ini volume kecil. Jadi masih ada peluang juga seminggu ke depan Medco itu mencoba lagi 5.50, tapi bisa aja dia turun dulu retest support 5.20. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup naik tipis 0,65%, harga 308. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa cukup menarik. Bisa dikatakan Elsa sudah confirm breakout. Jadi ada peluang minggu depan Elsa bisa sampai kejauhan ya, mungkin 320 dulu lah, 320 kalau mampu lewat ya 330. Di cukup menarik juga nih Elsa, risk rewardnya target profit 4%, cut lossnya cuman 3% nih, tipis saja. Kalau tertarik boleh atau nawar aja, siapa tahu dikasih koreksi. Tapi kalau dilihat Elsa memang enggak membuat higher high baru dan lower high baru ya, sama lower low-nya sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa ini yang punya dari bawah, apalagi beli dari bawah 300, 290 atau 278, apalagi di bawahnya tetap hold aja. Elsa ini uptrend ya, dan juga harusnya nggak turun lagi dari 300. Kalau dia turun ya, kalau yang punya dari 245 ya mending profit taking, apalagi yang beli dari 290 atau 288 ini ya profit taking dulu, nanti mending buyback di bawah karena bisa aja dia membuat swing low-nya ke 290 sampai 288 ini baru naik lagi. Ini kan terlihat dia sudah membentuk 1 2 3 nih, dia membentuk lower high baru, harusnya mungkin kan di area 290 atau di 300 ini baru mantul. Nah, jadi seperti itu. Untuk Elsa bagus ya. Arahnya juga uptrend ya, bahkan semoga aja akhir tahun bisa lebih dari 360. Target saya 360 ini semoga tercapai 1-2 bulan ke depan. Mungkin juga dalam 1 bulan bisa ya. 15%. Bisa lah kalau marketnya bullish pekat. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup naik cukup signifikan 7,56% ke harga 1.280. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas hari ini akhirnya mampu breakout resisten 1.200 yang sudah berapa kali diuji dari Juni dan akhirnya breakout, dan juga Pegas sudah di atas EMA 200-nya. Tapi perlu hati-hati, kalau yang baru mau coba spekulasi buy ya ini sudah jauh dari support, bisa aja dia turun sampai support 1200, mending wait and see dulu. Yang belum punya, siapa tahu minggu depan Pegas kasih koreksi 1-2 candle mendekati 1200, ya udah spekulasi buy aja. Kalau ternyata dia nggak turun dan langsung naik ya bukan rezeki, tapi kalau mau kejar harga ya harus siap cut loss ketat atau siap cut loss kalau dia turun sampai 1.200. Bisa seperti itu. Kalau dilihat Pegas sudah bisa dikatakan terkonfirmasi membentuk rounding bottom. Dia udah uptrend ya, follow the trend aja. Yang punya dari bawah apalagi beri di 1040, 1100 ya udah naik sangat tinggi. Targetnya Pegas 1.500. Jadi seperti itu. Untuk Pegas ini kan sudah di area resisten mendekati 1.300 sampai 1.280. Menarik nih, kalau dia gagal breakout ya kesempatan beli di bawah. Dia turun ke sini paling nih. Kalau dia gagal ya turun, pokoknya mendekati 1.240, 1.200 ini baru mantul lagi atau konsol, cari tenaga baru dia targetnya 1.500 bisa tercapai. Seperti itu. Untuk Pegas, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi, ya harusnya peluang Pegas lanjut naik. Tapi ya mungkin ada koreksi dulu. Tapi secara tren Pegas sudah terkonfirmasi uptrend. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,38% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA ya memang downtrend setelah gagal breakout 2840-nya ini. Dia berapa kali uji dan turun dan jebol 2600, sempat mau naik di tanggal 29 September namun gagal dan akhirnya lanjut turun. Ya bisa dikatakan tekanan jual masih besar, tapi mulai menarik nih MDKA. Kalau dikasih koreksi lagi satu candle ke daerah 2400 ini menarik untuk spekulasi buy. Tinggal cut loss kalau dia turun dari 2400. Kalau saya ya cut lossnya toleransi di bawah 2300 nih cut loss, jadi toleransinya ya 2300. Selama dia bertahan walaupun jebol support 2400, ya jangan sampai 2300 nih jebol. Kalau 2300 jebol mending jual aja karena ada potensi melanjutkan downtrend. Tapi kalau dilihat dari chart sebelumnya, ya ini area konsolidasi MDKA, supportnya 2400 dan resistennya 2800. Apalagi nanti market bullish, ya siap-siap MDKA bisa ke arah atas. Jadi penurunannya mungkin sudah mulai terbatas. Hari ini MDKA terkoreksi karena memang ISG koreksi dalam. Ya tertekan juga MDKA. Tapi kalau mau perhatikan ya minggu depan ini bisa jadi watchlist. Coba aja di daerah 2400 atau ya kalau dia jebol 2400 makin bagus bisa beli di bawahnya dikit. Tinggal cut loss kalau jebol 2300. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima, ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 3,05% ke harga 2220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan bahkan seminggu ini terus net sell. Nilai yang cukup besar itu dijual saat hari Rabu 67.600. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat Antam didistribusi, tapi ditampung yang cukup besar oleh YP Retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam mulai menarik juga, sudah di area support 2200. Ini support konsolidasi yang terbentuk dari Januari 2021. Jadi ini support sudah hampir 9 bulan dipertahankan. Harusnya dipertahankan. Kalau sampai jebol ya bisa-bisa ke 2000. Tapi sudah mulai menarik nih ya untuk Antam, tapi sayangnya harga nikel masih tertekan kecuali hari ini atau hari Senin nikel bisa naik lagi ke atas 14.400 ya. Kalau dia naik ke atas hari Senin, karena hari ini belum ya ada peluang Antam satu candle lagi koreksi, mungkin offset dia bisa sampai tutup di bawah 2200. Ya kalau dia tutup di bawah 2200 hari Senin wait and see dulu, tinggal lihat hari Selasa. Kalau dia breakout 2200 udah spekulasi buy aja, apalagi volumenya besar dan target kenaikan 2400 terdekat dan bisa ke 2680 karena itu kan area konsolidasinya nih. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-6, ada Inco yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,52% ke harga 4.520. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco malah diakumulasi. YP lagi yang akumulasi ya. Broker retail yang jual tipis-tipis, tapi broker asing nih yang jual top pornya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco ya sudah di bawah 4.600 dan juga ini kan Inco gagal bertahan di support kuatnya 4.840. Ini kan berapa kali di reject akhirnya jebol dan coba naik dia berapa kali namun gagal dan akhirnya ya turun. Untuk Inco ini juga menarik ya. Volumenya besar hari ini ya, mungkin volume buyer. Tinggal lihat hari Senin. Kalau hari Senin dia bisa tutup di atas 4.600, ada peluang bagus seminggu ke depannya dia menguji 4.800 sampai 4.840. Tapi kalau hari Senin dia tutup apalagi di bawah harga penutupan hari ini, ada peluang ke 4.400 sampai 4.350. Jadi kalau mau coba antri
buy ya di bawah sini sekalian, di bawah 4.400, bisa di 4.340 atau 4.320. Tinggal cut loss saja kalau dia turun dari 4.300. Kalau memang mau aman ya kondisi seperti ini kan doji ya harus naik lah di hari Senin. Kalau dia tutup di atas 4.600 berarti ada peluang seminggunya dia ke atas. Tapi kalau turun dulu bisa aja 1-2 candle dia ke bawah baru mantul atau konsolidasi di area 4.340 baru naik. Yang penting jangan sampai jebol, karena melihat histori sebelumnya area konsolidasi Inco ini support 4.340 dan resisten 4.840. Jadi sabar dulu. Atau kalau takut ketinggalan kereta, coba nyicil di 4.520 ini, beli aja 50%, nanti skenarionya kalau dia turun ke bawah ya tambah di daerah 4.400 atau 4.350, tinggal cut loss kalau jebol 4.300. Bisa seperti itu. Tapi kalau skenario lain Bapak Ibu pas beli 50% di 4.520 dan dibawa naik dan tutup di atas 4.600 ya bisa ditambah di atas. Tinggal cut loss kalau dia turun dari 4.500. Seperti itu strateginya ya. Nggak usah nunggu sampai bawah, nanti buyback di bawah aja. Jadi cut lossnya tipis, bisa buyback di bawah. Jadi kalau dia balik ke atas, profitnya bisa lebih besar dan kerugian sebelumnya juga ketutup. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham terakhir. Ada TINS yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 2,98% ke harga 1.465. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS ya bisa dikatakan gagal breakout 1520 sampai 1560 dan dia turun lagi. Tapi menarik karena TINS hari ini turun dengan gap down. Jadi kalau dikasih koreksi satu candle hari Senin, spekulasi buy aja. Ya, karena market juga mau bullish, harusnya bertahan nih, support 1400 ini dipertahankan ya. Cut loss saja kalau dia jebol 1400 karena TINS masih belum kuat juga naik ya. Dan kalau mau lebih bagus, kalau mau lebih aman ya tunggu TINS ini tutup di atas 1550. Kalau dia tutup di atas 1550 ya udah dia mengakhiri masa konsolidasinya dan arahnya uptrend, targetnya bahkan 1700 sampai 1800 dan bisa sampai 2000 lagi. TINS yang penting sabar dulu. Kalau dikasih koreksi satu candle ya kalau saya beli di area 1440 ini. Tinggal cut loss kalau jebol 1400. Risknya juga sudah terbatas dan tipis. Beli di harga sekarang cut lossnya 5% nih. Kalau takut ketinggalan kereta ya bisa aja sekitar 5,5% dan target profitnya hampir sama, bahkan lebih tinggi 6%. Dan kalau bisa tutup di atas, hold aja, arahnya bisa ke ini terdekat dulu 1680 dan bisa ke 1750 nih. Kan menarik nih sudah risk rewardnya. Tinggal sabar karena market mau bullish. Jadi menarik untuk TINS. Tapi kalau mau sabar ya tunggu satu candle lagi koreksi ya udah beli aja. Beli di harga sekarang seperti ini ya. Tapi jangan ketinggian dulu ya. Ini aja dulu dekat nih. Risk rewardnya 1:1 kalau dia ke 1550. Jadi seperti itu. Untuk TINS juga menarik, minggu depan bisa diperhatikan ada peluang gap ini juga ditutup asalkan nggak turun dari 1440. Jadi seminggu ke depan ada peluang menutup gap. Seperti itu untuk TINS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.